Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Indah dengan NIM 061413824297. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sejarah PAUD. Baik, yang pertama saya akan membacakan atau menjelaskan latar belakang tentang PAUD. Baik, yang pertama itu adalah latar belakangnya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian anak di dunia. Di Indonesia, PAUD diakui secara formal sejak pembentukan Direktorat Khusus pada 2001. Secara internasional, PAUD dimulai dengan pendirian Kindergarten oleh Friedrich Froebel di Jerman pada abad ke-19 yang mengutamakan belajar melalui bermain. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pentingnya PAUD dalam sistem pendidikan dengan meningkatkan kesadaran global tentang PAUD. Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Gunanya itu untuk membentuk karakter generasi yang mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PAUD menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Jean Piaget. Jean Piaget menentukan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Pendidikan anak usia dini menurut Piaget sendiri memberikan kesempatan anak untuk belajar secara aktif melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak itu sangat penting bagi mereka. Nah, yang kedua itu ada menurut Slamet Suyanto. Sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia mengalami perkembangan signifikan melalui beberapa tahapan. Pada awalnya, pendidikan untuk anak usia dini kurang mendapat perhatian, namun sejak akhir abad ke-20, PAUD mulai diakui sebagai penting untuk perkembangan anak. Pemerintah di Indonesia mulai mendukung PAUD pada tahun 1990-an dengan memperkenalkan TK atau Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Pada tahun 1990-an, PAUD berkembang lebih luas, termasuk dalam kelompok bermain dan pos-PAUD. Suyanto menekankan bahwa PAUD sangat penting sebagai pondasi untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak, yang menjadi dasar kesuksesan pendidikan di masa yang akan datang. Baik, yang ketiga itu ada menurut Maria Montessori. Nah, menurut Maria Montessori sendiri mengembangkan metode pendidikan yang menekankan kebebasan dan otonomi anak dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, fisik, emosional, dan sosial. Ia menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan material ajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Dengan prinsip kebebasan, dalam batasan yang jelas, pembelajaran berbasis pengalaman dan penghormatan terhadap individualitas anak, metode ini telah memberikan pengaruh besar pada perkembangan pendidikan anak usia dini di seluruh dunia. Baik, sejarah PAUD secara internasional. Sejarah pendidikan anak usia dini internasional berkembang dengan pemahaman yang semakin besar tentang pentingnya pendidikan pada anak usia dini. Dimulai dengan Friedrich Froebel yang mendirikan Taman Kanak-kanak pertama pada tahun 1837. PAUD mendapatkan pengaruh dari tokoh-tokoh seperti Rousseau dan Pestalozzi pada abad ke-20. PAUD semakin mendapatkan perhatian global dengan pengaruh John Dewey dan pengakuan dalam Deklarasi Pendidikan untuk Semua EFA 1990. UNESCO juga berperan dalam mempromosikan PAUD secara global. Di abad ke-21, negara-negara mulai menginvestasikan lebih banyak pada PAUD untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial. PAUD kini diakui sebagai sektor penting dalam pendidikan global untuk mendukung perkembangan otak anak dan kesuksesan pendidikan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah PAUD nasional. Sejarah pendidikan PAUD di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa penjajahan hingga saat ini. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya
diperuntukkan bagi golongan yang tertentu. Pasca kemerdekaan, perhatian terhadap PAUD mulai muncul meskipun masih terbatas. Pada tahun 1970, pemerintah memperkenalkan Taman Kanak-kanak atau TK sebagai lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Selanjutnya, pada tahun 1980 sampai 1990-an, berbagai lembaga PAUD seperti kelompok bermain atau pos PAUD berkembang. Pada tahun 2003, PAUD dimasukkan dalam rancangan pengembangan jangka menengah nasional dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di abad ke-21, PAUD semakin berkembang dengan kebijakan pemerintah yang mendukung kualitas PAUD, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014. Kini PAUD di Indonesia dianggap penting sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang fokus pada perkembangan kognitif, sensor motorik, sosial, dan emosional anak. Baik, di sini saya akan menunjukkan link-link jurnal buat materi yang sudah saya terapkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, PAUD itu mulai berkembang pada abad ke-18 melalui tokoh Pestalozzi dan Froebel yang menekankan pentingnya pengalaman langsung untuk belajar secara bermain. Di Indonesia, PAUD dimulai pada masa kolonial dengan taman kanak-kanak oleh Belanda dan berkembang setelah kemerdekaan, terutama setelah diakui PAUD dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saat ini PAUD berperan penting dalam perkembangan anak secara kognitifnya, sosial, dan emosionalnya. Baik, saya tutup penjelasan saya hari ini. Maaf jika penjelasan saya masih kurang jelas atau saya ada salah menyebutkan nama tokoh dalam video saya ini. Sebelumnya saya ucapin makasih terutama buat Bu Dara yang mau melihat video UTS saya yang mungkin belum sempurna atau masih banyak kurangnya. Saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup penjelasan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Dara kalau video ini sangat banyak kurangnya. Maaf Bu Dara, maaf.